Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Agustin, program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang jaringan bidang rata. Apa sih jaringan bidang rata itu? Yang bagaimana dimaksud dengan jaringan bidang rata itu? Bagaimana contoh soalnya dan serta latihan-latihannya untuk mengasah kemampuan teman-teman mengenai jaringan bidang rata. Oke, langsung saja. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih definisi dari jaringan bidang rata. Jadi di sini dimisalkan ada V1, V2, dan V3 itu adalah 3 bidang rata yang melalui titik T, maka semua bidang rata yang melalui T itu disebut dengan jaringan bidang rata. Nah, jadi berdasarkan definisi ini, maka jaringan bidang rata itu dapat dirumuskan sebagai V sama dengan V1 ditambah lambda V2 ditambah mu V3 sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah definisi singkat dari bidang rata. Nah, untuk memahami pengertian jaringan bidang, di sini saya ada bidang H1, kemudian di sini juga ada bidang H2 yang saling berpotongan, kemudian ini adalah H1 dan H2-nya itu dia saling berpotongan. Ya, kemudian di sini juga ada bidang H3, dia itu beda, dia itu berpotongan juga dengan garis H1 dengan H2. Nah, jadi hasil perpotongan H3 ini terhadap H1 dan H2 itu akan membentuk satu titik. Nah, jadi ini kan saling berpotongan H3 ini dengan H1, H2. Nah, jadi di situ akan ada satu titik, yaitu dinamakan titik P. Jadi titik P ini itu dinamakan titik persekutuan dari H1, H2, dan H3. Maka dari perpotongan ini antara H1 dan H2, H3 ini membentuk sesuatu. Nah, di mana sesuatu itu dinamakan dengan jaringan bidang. Nah, jadi jaringan bidang itu ketika gambarnya seperti ini, ada H1, H2, dan H3, di mana H1 dan H2 ini saling berpotongan. Kemudian H3-nya itu juga saling memotong di bidang H1 dan H2, sehingga terbentuk yang namanya titik persekutuan, yaitu titik P. Oke, untuk lebih memahami apa sih jaringan bidang rata itu, jadi di sini saya akan memberikan contoh. Nah, yang pertama yaitu tentukan persamaan bidang rata V yang sejajar bidang U sama dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1, serta melalui titik potongan bidang di mana V1-nya itu X kurang 3 sama dengan 0, kemudian V2-nya itu Y sama dengan Y dikurang 4 sama dengan 0, kemudian V3-nya itu Z sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa persamaan dari jaringan bidang rata yaitu V1 ditambah lambda V2 ditambah mu V3. Nah, jadi ini persamaan dari jaringan bidang rata. Kemudian di sini kita tinggal memasukkan dari persamaan melalui titik potong bidang ini, yaitu V1-nya kan X dikurang 3, jadi dimasukkan di sini sebagai pengganti V1. Kemudian lambda V2 kita tulis lambda, kemudian V2-nya yaitu Y dikurang 4. Kemudian mu V3 di sini kita substitusi mu dan V3-nya itu Z, kemudian sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kan ada tanda kurung, jadi kita mau buka sehingga lambdanya ini kita kali masuk ke Y dan kita kali masuk ke minus 4. Jadi X kurang 3, lambda dikali Y, lambda Y, kemudian lambda dikali minus 4 sama dengan minus lambda 4 ditambah mu Z sama dengan 0. Nah, kemudian yang diketahui selanjutnya yaitu sejajar bidang U sama dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Sehingga di sini tambah Z, jadi koefisiennya itu 1, 1, 1. Kan di sini ada kan sebenarnya 1 di sini depan X, ada juga 1 depan Y, ada juga 1 depan Z tapi tidak ditulis.
Nah, jadi koefisiennya itu 1, 1, 1. Nah, sehingga vektor normalnya yaitu 1, 1, 1, kemudian jadi vektor normal bidang datanya yaitu 1, lambda, dan koma mu. Di sini kenapa bisa lambda sama mu? Karena di sini kan 1, 1, 1. Jadi vektor normalnya yaitu 1 lambda mu. Nah, jadi di sini tuh diperoleh vektor normal jaringan bidang rata yaitu 1, lambda, mu. Nah, jadi di sini lambda dan mu-nya itu 1, 1. Setelah itu kita substitusi dari persamaan ini ke dalam persamaan yang ini, yang di bagian bawah. Nah, di sini kan ada 1, jadi kita tulis X kurang 3 sama dengan persamaan yang ini di atas. Kemudian di sini lambda Y. Nah, lambda Y kita tulis Y karena kan lambda tadi nilainya 1. Nah, kemudian minus 4 lambda, jadi minus 4 kali 1, minus 4. Kemudian mu Z, mu-nya tadi nilainya juga 1, jadi 1 kali Z sama dengan Z, sama dengan 0. Nah, kemudian kita samakan X ditambah Y ditambah Z. Dari persamaan ini maksudnya kita sama-samakan variabel. Nah, kemudian minus 3 dikurang minus 4 sama dengan minus 7. Jadi sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah jawaban dari soal yang pertama. Oke, selanjutnya untuk lebih paham mengenai jaringan bidang rata, di sini ada latihan soal, yaitu carilah bidang yang melalui titik potong bidang-bidang V1 sama dengan X kurang Y ditambah 2Z sama dengan 3. Kemudian V2-nya yaitu 2X dikurang 5Y dikurang Z dikurang Z. Kemudian V3-nya sama dengan 3X tambah 2Y dikurang Z sama dengan 5. Dan sejajar bidang V4 sama dengan 3X kurang Y sama dengan 4. Nah, jadi ini contoh soalnya sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Kalian tinggal memakai persamaan dari jaringan bidang rata, kemudian disubstitusikan dengan V4 ini, atau di contoh soal tadi itu dia sebagai U. Oke, jadi sekian dari video ini, jaringan bidang rata. Semoga kalian paham, semoga teman-teman paham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.